Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi titrasi asam basa KD 3.13 menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam basa. Asam bila bereaksi dengan basa akan menghasilkan garam dan air. Garam yang dihasilkan umumnya bersifat netral, maka disebut dengan reaksi penetralan. Karena dihasilkan garam, disebut juga dengan reaksi penggaraman. Contoh, HCl asam tambah NaOH basa akan membentuk garam NaCl dan air. H2SO4 tambah 2NH4OH akan membentuk NH4 2 kali SO4 plus 2H2O. Pada reaksi penetralan ini terjadi bila jumlah mol ion H+ sama dengan jumlah mol ion OH-. Rumus reaksi penetralan adalah Va kali Ma kali A sama dengan Vb kali Mb kali B. Penerapan dari reaksi netralisasi adalah titrasi. Berikut gambar percobaan titrasi. Yang atas adalah buret yang berisi zat penitrasi. Yang bawah adalah zat yang akan dititrasi yang ingin diketahui kadar atau konsentrasinya. Titrasi adalah penambahan larutan baku atau larutan yang telah diketahui konsentrasinya dengan bantuan indikator seperti fenolftalin, metilrit atau metil merah, dan BTB, bromtimol biru. Titik ekivalen itu bila jumlah mol ion H+ sama dengan jumlah mol ion OH-. Sedangkan titik akhir titrasi itu bila indikator telah berubah warna. Titrasi digunakan untuk menentukan konsentrasi atau kadar suatu zat. Contoh, untuk menentukan konsentrasi NaOH dilakukan titrasi dengan asam klorida 0,1 molar sebanyak 25 ml. Ternyata NaOH tersebut tepat memerahkan warna indikator fenolftalin pada saat volumenya 29 ml. Tentukan konsentrasi NaOH. Diketahui asam klorida 0,1 molar dengan volume 25 ml. Berarti Va-nya 25 ml, Ma sama dengan 0,1 molar. Valensi asamnya sama dengan 1 karena H sama dengan 1. 29 ml NaOH, konsentrasi NaOH-nya ditanyakan. Maka Vb sama dengan 29 ml, Mb sama dengan ditanyakan. B valensi basanya 1 karena OH-nya 1. Rumus yang dipakai adalah VaMa kali A sama dengan Vb kali Mb kali B. Tinggal dimasukkan 25 kali 0,1 kali 1 sama dengan 29 kali Mb kali 1. 25 kali 0,1, 2,5 sama dengan 29 Mb. Mb sama dengan 2,5 per 29 sama dengan 0,086 molar. Jadi konsentrasi NaOH-nya 0,086 molar. Contoh berikutnya, sebanyak 20 ml larutan H2SO4 yang belum diketahui konsentrasinya dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar dengan indikator fenolftalin. Warna fenolftalin berubah pada saat volume NaOH tepat 32 ml. Tentukan konsentrasi H2SO4. Di sini volume H2SO4-nya 20 ml, berarti Va sama dengan 20 ml. Kemudian pertanyaannya konsentrasi H2SO4 berarti Ma sama dengan titik-titik.
Jumlah valensi asam H ada 2, berarti A sama dengan 2. NaOH volumenya 32 mili, berarti Vb sama dengan 32 mili. Konsentrasi NaOH 0,1 molar, maka Mb sama dengan 0,1 molar. Valensi basanya hanya 1 karena OH-nya 1. VA-MA kali A sama dengan VB-MB kali B. Tinggal dimasukkan VA-nya 20 kali MA kali 2 sama dengan 32 kali 0,1 kali 1. 20 kali 2 kali MA 40 MA sama dengan 32 kali 0,1 3,2. Maka MA sama dengan 3,2 per 40 sama dengan 0,08 molar. Soal berikutnya, untuk menentukan kadar cuka makan atau asam asetat diambil 10 ml, kemudian diencerkan sampai volumenya 50 ml. Dari larutan encer tersebut diambil 5 ml, kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar dengan indikator penolftalin. Titik akhir titrasi tercapai pada saat volume NaOH 20 ml. Berapakah persen kadar cuka tersebut jika kadar cuka murni 17,4 molar? Di sini perlakuan pertama, volume 10 ml diencerkan sampai 50 ml, berarti menggunakan rumus pengenceran V1M1 sama dengan V2M2, sehingga V1-nya 10 ml, V2-nya sama dengan 50 ml. M1-nya belum diketahui, ini yang dicari untuk menentukan kadar. Kemudian M2 setelah diencerkan dia belum diketahui, akan dicari dengan menggunakan rumus titrasi. Volume yang diambil sebanyak 5 ml, berarti VA sama dengan 5 ml. MA akan dicari. Kemudian volume NaOH 20 ml, Vb sama dengan 20 ml. Kemudian konsentrasi NaOH 0,1, berarti Mb sama dengan 0,1 molar. Menggunakan rumus titrasi VA-MA kali A sama dengan VB-MB kali B. Tinggal dimasukkan. 5 kali MA kali 1 sama dengan 20 kali 0,1 kali 1. 5 kali 1, 5 MA sama dengan 20 kali 0,1, 2. Maka MA sama dengan 2 per 5 sama dengan 0,4 molar. Dari MA 0,4 molar kita mencari kadar cuka murni dengan mencari M1. MA sama dengan 0,4 molar, ini merupakan M2. Dimasukkan ke rumus pengenceran, V1-nya tadi 10 ml di awal soal, V2 sama dengan 50 ml, M1 akan dicari untuk menentukan kadar, kemudian M2 adalah 0,4 molar. Rumus pengenceran V1 M1 sama dengan V2 M2. V1-nya 10, M1-nya dicari, V2-nya 50, M2-nya 0,4. Maka 10 M1 sama dengan 20, maka M1 sama dengan 20 per 10 sama dengan 2 molar. Kadar asam cuka sama dengan molar 1 ini dibagi kadar cuka murni dikali 100%. Sama dengan kadar cukanya sama dengan 2 per 17,4 kali 100%. Setelah dihitung kadar cukanya sama dengan 11,49%. Inilah kadar cuka. Contoh berikutnya, diketahui kadar asam cuka 15% dengan MR60 dan volume asam cuka dalam kemasan 100 ml. Berdasarkan data tersebut, hitung konsentrasi asam cuka
tersebut jika massa jenis asam cuka 1,049 gram per cm kubik. 15% dengan MR60 berarti kadar cukanya 15%, MR-nya sama dengan 60. Massa jenisnya 1,049 gram per cm kubik, berarti Rho sama dengan 1,049 gram per cm kubik. Menggunakan rumus molar sama dengan persen kali Rho kali 10 dibagi MR. Ini rumus sudah jadi. Maka M sama dengan persennya 15 kali Rho 1,049 kali 10 dibagi MR-nya 60. Setelah dihitung, nilai M sama dengan 2,6225 molar. Soal berikutnya. Data hasil percobaan titrasi asam cuka dengan NaOH 0,05 molar sebagai berikut. Tentukan konsentrasi asam cuka CH3COOH. Yang CH3COOH ini adalah asam. Berarti Va sama dengan 25 ml. Konsentrasinya ditanya, berarti Ma sama dengan titik-titik. Yang kanan NaOH, berarti ini basa. Volume basanya diambil rata-rata, dijumlah bagi 3 sama dengan 20 ml. Kemudian Mb, konsentrasinya 0,05 molar, berarti Mb sama dengan 0,05 molar. Rumus titrasi Va Ma kali A sama dengan Vb Mb kali B. 25 kali Ma kali A nya 1 karena H plusnya 1 sama dengan 20 kali 0,05 kali 1 karena OH nya 1. Setelah dikalikan maka Ma sama dengan 1/25 sama dengan 0,04 molar. Soal berikutnya. Ini adalah data titrasi KOH dan HNO3. Dari data di atas yang menunjukkan terjadinya titik ekivalen terletak pada percobaan nomor berapa. Yang kiri adalah basa KOH, Vb-nya ditanya volume pada saat titik ekivalen. Konsentrasi KOH 0,1 molar berarti Mb sama dengan 0,1 molar. Yang kanan adalah asam dengan volume asamnya 20 ml, berarti Va sama dengan 20 ml. Konsentrasi asamnya 0,15, berarti Ma sama dengan 0,15 molar. Untuk mencapai titik ekivalen berarti menggunakan rumus Va Ma kali A sama dengan Vb kali Mb kali B. 20 kali Ma 0,15 kali AH plusnya 1 sama dengan Vb kali 0,10 kali B karena B valensi basanya 1. 3 sama dengan 0,1 Vb sehingga Vb sama dengan 3/0,1 Vb sama dengan 30 ml. Jadi titik ekivalennya ada pada volume KOH 30 ml. Analisis kurva titrasi asam basa. Perhatikan kurva titrasi berikut ini. pH awal yang berada paling kiri di sini pH-nya jauh di bawah 4. Berarti ini asam kuat dititrasi dengan basa kuat karena di atas 10. Maka kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Daerah rentang pH yang terjadi drastis adalah 4-10. Angka di tengah merupakan pH titik ekivalen yaitu 7. Indikator yang tepat digunakan adalah fenolftalin karena sekitar 8-10. Kurva berikutnya dari kiri pH awalnya di atas 10,
berarti dia adalah basa kuat yang dititrasi dengan asam kuat karena pH akhirnya di bawah 4. Jadi ini kurva titrasi basa kuat dengan asam kuat. Daerah perubahan drastis pH-nya 4 sampai 10. Angka yang berada di tengah adalah titik ekivalen dengan pH sama dengan 7. Sama, indikator yang digunakan adalah fenolftalin karena daerahnya berada di sekitar fenolftalin. Kurva yang ketiga, di sini pH awalnya masih di bawah 4, berarti di sini asam kuat dititrasi dengan pH awal di atas 7 belum sampai 10, berarti basa lemah. Maka kurva titrasi asam kuat dengan basa lemah. Daerah perubahan pH drastisnya 4 sampai 7. Angka yang berada di tengah merupakan pH titik ekivalen yaitu 5 sampai 6. Indikator yang digunakan adalah metil red, metil merah karena daerah itu daerah rentang pH metil red. Kemudian kurva ini pH awalnya di atas 7 berarti dia ini basa lemah, masih di bawah 10. Kemudian di bawah 4 asam kuat. Sehingga kurva titrasi basa lemah dengan asam kuat. Sama daerah perubahan pH-nya rentang 4 sampai 7, maka titik ekivalennya pada pH 5 sampai 6. Daerah rentang pH indikatornya adalah metil red atau metil merah. Kurva berikutnya, pH awal berada di atas 10, berarti ini basa kuat yang dititrasi dengan pH akhirnya di bawah 7, jadi dia asam lemah. Maka kurva titrasi basa kuat dengan asam lemah. Daerah perubahan drastis pH-nya 7 sampai 10. Maka pH titik ekivalennya angka yang berada di tengah adalah 8 sampai 9. Angka ini berada pada rentang pH indikator fenolftalin. Kemudian yang berikutnya ini pH awalnya di bawah 7. Jadi di sini asam lemah, di atas 10 basa kuat. Jadi kurva titrasinya asam lemah dititrasi dengan basa kuat. Daerah perubahan drastis pH-nya 7 sampai 10 sehingga titik ekivalennya 8 sampai 9 nilai pH-nya. Indikator yang digunakan adalah fenolftalin karena rentang pH-nya berada pada rentang pH fenolftalin. Soal selanjutnya. Pada penentuan kadar amonia secara titrasi dengan asam klorida, ternyata pH akhir titrasi 5,12. Maka indikator yang sesuai digunakan pada titik titrasi 5,12 adalah A. Metil oranye ini 3,1 sampai 4,4 di bawah 5,12 berarti tidak bisa dipakai. Fenolftalin 8,3 sampai 10 tidak bisa dipakai karena di atas 5,12. Yang C metil merah rentang pH-nya 4,8 sampai 6 berarti masuk ke sini. Jadi indikator yang dipakai adalah metil merah. Kalau brom timol biru terlalu tinggi di atas 5,12 yaitu 8 sampai 10. Indigo carmen traik pH-nya lebih tinggi lagi 11,4 sampai 13. Jadi indikator yang sesuai adalah metil merah C. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe kalau ini bermanfaat.